Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, alumni lintas angkatan SMPN 22 Bandung, alhamdulillah pada tanggal 13 yang lalu saya mengikuti kegiatan thalabul ilmi yang diselenggarakan oleh IKA alumni SMPN 22 Bandung. Itu adalah kegiatan yang sangat baik, perlu kita dukung dan kita lestarikan. Karena sebagai umat Islam, kita menyadari pentingnya mendalami ilmu-ilmu keislaman, sehingga ilmu tersebut menjadi ciri khas kita sebagai manusia. Ilmu tidak diberikan oleh Allah kepada hewan, tetapi khusus diberikan kepada manusia, sehingga itu harus menjadi ciri khas bagi kita. Oleh karenanya, jika sekarang mayoritas umat Islam perkotaan kurang mengetahui hukum-hukum Islam, ilmu-ilmu Islam, maka itu menjadi hal yang negatif. Karena belajar dalam Islam itu hukumnya fardu, tidak ada yang sunat. Hanya mungkin nanti fardunya terbagi dua ya. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Nah, untuk di masyarakat perkotaan yang memang hampir semuanya sibuk dalam kasab dalam mencari nafkah, yang harus diutamakan yang fardu ain dulu. Yang fardu ain itu ada 4 ya. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu akhlak atau tasawuf, keempat ilmu tajwid. Sebenarnya sih ilmu tajwid itu masuknya ke dalam ilmu fikih namun karena sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka sebaiknya dimunculkan kembali, dipisahkanlah sebagai suatu kewajiban yang mandiri. Buktinya apa? Buktinya coba ketika seorang ada yang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab gimana? Mayoritas yang jawab itu adalah Waalaikumsalam. Padahal dalam pandangan ilmu tajwid, menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam itu salah. Salah. Kenapa salah? Karena ada minimal 3 huruf yang dibuang jika menjawab dengan mengucapkan Waalaikumsalam. Ada 3 huruf yang dibuang itu. Jadi bagaimana yang benarnya? Nah, yang benar itu kan mestinya Waalaikumsalam. Ketahuan ya? Nah, itulah. Gampang kok. Dalam ilmu tajwid itu, lihatlah bagaimana cara menjawab salam. Kebanyakan orang salah. Jika mengucapannya Waalaikumsalam. Kalau salah karena itu ibadah, jangan berharap pahala. Kalau salah, diterima aja, belum tentu. Karena untuk dapat pahala, suatu ibadat harus diterima dulu, harus makbul. Jadi ada
3 tingkatan ya ibadah itu. Ada yang mardud, ibadah itu ditolak. Ada yang makbul, diterima ya. Artinya tidak ada kewajiban mengulang gitu kalau sudah diterima. Ada yang mabrur, kalau mabrur ya diterima ya juga dapat pahala. Itu semua mengandung syarat dan ketentuan ya. Enak aja orang bilang bahwa membaca ini dapat pahala, mengamalkan ini dapat pahala. Tapi jangan lupa itu ada syarat dan ketentuan yang tidak diucapkan. Nah, nanti ke depannya kita bahas itu. Jadi sekali lagi, kesalahan dalam ibadat itu mardud, ditolak. Karena zaman sekarang ini Islam itu sudah mudah didapatkan. Dengan adanya YouTube ya, misalnya internet ya. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu keislaman dengan mudah. Tinggal ada keseriusan saja untuk mempelajarinya. Kecuali mungkin dalam hal-hal tertentu ya harus langsung berhadapan dengan guru ya, misalnya tentang bagaimana mengucapkan makhraj ya, membaca Al-Qur'an itu sebaiknya ada guru langsung begitu ya. Karena menurut para ulama sendiri, belajar ke seorang guru yang langsung ya, liko ya, yang hidup, jadi wajah bertemu wajah begitu, itu lebih utama daripada belajar ke 1000 buku. Jelas ya, tidak bisa dibandingkan. Tetapi tentu liko ini dalam ilmu yang penting saja ya, yang perlu penjelasan begitu. Tapi kalau misalnya sejarah ya, itu kan bisa cukup jelas ya dalam membaca buku juga. Mungkin itu tidak terlalu bermasalah ya. Walaupun jika ada yang membingungkan ya tidak salah juga jika ditanyakan kepada ahlinya. Sekali lagi, pembelajaran kita itu harus mengutamakan yang fardu ain. Fardu ain itu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, dan ilmu tajwid. Nah, seandainya keempat ilmu ini sudah dikuasai, barulah kita menginjak ke yang fardu ain, yang fardu kifayah, maaf. Seperti ilmu tafsir ya, ilmu sorof jurumiyah, ilmu mantek, bayan, ma'ani, dan sebagainya. Ya, yang enak tentu orang-orang yang mondok di pesantren ya. Pesantren Salafi NU. Itu di sana segala ilmu diajarkan. Yang penting mau ngaji aja. Alhamdulillah itu saya mengalami dulu. Alhamdulillah. Nah, mungkin juga postingan ini saya tujukan untuk menyemangati rekan-rekan ya yang akan mengaji. Silakan, jangan sungkan. Saya juga siap dilibatkan ya, baik online maupun offline. Karena kita itu harus sedekah ya. Jika tidak punya materi ya ilmu lah yang kita sedekahkan, atau tenaga ya. Itu kan disebutkan ya, man kana lahu malun falyata sodak bimalihi. Barang siapa yang memiliki harta, hendaklah bersedekah dengan hartanya itu. Wa man kana lahu ilmun falyata sodak bi ilmihi. Barang siapa yang memiliki ilmu, maka hendaklah bersedekah dengan ilmunya tersebut. Wa man kana lahu quwwatun, dan barang siapa yang memiliki tenaga, kekuatan ya, falyata sodak bi quwwatihi, maka hendaklah bersedekah dengan tenaganya itu. Jadi banyak ya cara-cara kita untuk bersedekah ya. Walaupun yang terbaik tentu sedekah itu dengan harta ya. Yang terbaik. Sekali lagi saya jelaskan bahwa sebaiknya di masyarakat umum itu didahulukan yang fardu ain ya, yaitu ilmu tauhid,
ilmu fikih, ilmu akhlak, dan ilmu tajwid. Nah, bagaimana itu pelaksanaannya nanti mungkin bisa dimusyawarahkan ya dengan pengurus IKS MPN 22 ya. Jadi tugas pertama kita yaitu sekarang ini membuat pengajian tersebut bertahan ya, istiqomah. Karena itu prestasi yang baik menurut agama ya, bisa mendirikan pengajian ya. Saya sebenarnya juga pernah dulu mengajar sebagian teman-teman ya. Jadi sehariannya kita ngaji online ya, via WhatsApp. Nah, sebulan sekali offline ya. Offline-nya itu ya ke tempat-tempat tertentu lah. Nah, di situ tetap ngaji ya. Cuma setelah itu ya biasalah batram. Itu alhamdulillah hampir 2 tahun berjalan itu ya. Kemudian datang COVID ya, sehingga terhenti hingga sekarang. Dan pada halal bihalal tahun lalu, saya juga mengusulkan ya diadakan pengajian. Cuma kayaknya di panitia udah lebih dulu mempersiapkan sehingga sekarang terwujud alhamdulillah ya. Jadi bersyukurlah apa yang kita inginkan bersama telah terwujud. Sekali lagi sebagai pengetahuan ya, dan juga mungkin saran ya, agar pengajian kita jelas nanti, utamakan yang 4 pelajaran dulu ya, yaitu tauhid, fikih, akhlak, dan tajwid ya. Kalau mau fokus satu-satu dulu ya tauhid lah. Misalnya kita punya target nih tauhid 3 bulan misalnya, bisa insya Allah ya. Setelah itu fikih 3 bulan, boleh ya. Kita ambil yang penting-pentingnya aja, karena belajar dalam Islam itu sudah jelas targetnya. Jadi selama 1400 tahun itu Islam bergerak di muka bumi ini sudah disimpulkan oleh para ulama, titik-titik poin pentingnya di mana aja gitu. Dan ternyata itu di 4 pelajaran tadi ya, tauhid, fikih, akhlak, dan tajwid ya. Mungkin itu saja dulu ya yang saya sampaikan untuk dukungan saya terhadap pengajian di Ikatan Alumni SMPN 22 Bandung ya. Semoga kita semua panjang umur ya, bisa mengembangkan pengajian ini sehingga semua mendapat berkah ya. Ya, baik yang sudah bisa maupun yang mau dari nol ya, kita rangkul semua ya. Karena memang usia udah menjelang tua ini, yang terbaik ya pendekatan ya, dan itu dengan ilmu ya, dengan ilmu. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.